Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Suhawati di MATTN 11112111984. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda. Nah, menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu regresi berganda. Regresi berganda adalah variabelnya lebih dari satu. Sebelum diuji, kita harus tahu juga variabel x1, x2 dan variabel dependentnya. Di sini ada variabel x1. Variabel x1 itu adalah pelatihan, variabel x2 adalah kepemimpinan, dan variabel y itu adalah kinerja atau bisa disebut juga variabel dependen. Sebelum kita menggunakan SPSS, kita masukin dulu semua data kuesioner ke Excel, dan di sini adalah butir pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan seterusnya. Setelah kita memasukkan semua data ke Excel, kita bisa masuk ke SPSS untuk uji validitas. Yang pertama, saya akan menguji validitas. Sebelum uji validitas, di sini sudah terdapat data-data kuesioner yang ditulis ke Excel. Sebelum kita uji validitas juga, kita harus tahu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah uji keabsahan dari indikator pertanyaan dalam kuesioner. Nah, pertanyaan di sini itu bulir-bulirnya adalah ini yang X1, X2, X3, X4 itu adalah dari pelatihan, dan X2, X22, X23, X24 itu adalah X2-nya dari bulir pertanyaan pemimpinan, dan di sini ada X3, X32, X33, X34 itu ada variabel dependennya bulir komisioner dari kinerja. Setelah kita salin ke Excel, kita copy si bulir pelatihan X1 ini, komisioner dari X1, X4 dan jumlahnya. Kita copy pertanyaan dari pelatihan X1 ini beserta jumlahnya, kita copy, lalu kita masuk ke SPSS-nya, kita paste ke data view. Lalu kita lihat di variabel view-nya si nama ini boleh di-copy. Ini saya akan di-copy X1. Ini X2, dan ini di sini kita satu-satu untuk menjumlahkan karena formula biar tidak pusing. C-type ini harus numerik atau angka. Setelah ini kita langsung ke analyze, correlate, langsung di PDF, masukkan semua pertanyaan. Variabel, lalu oke. Di sini sudah terdapat hasil dari kuesioner X1 atau pelatihan. Dan dilihatnya itu signya yang paling kanan, jumlah sig yang paling kanan, sig detail yang paling kanan. Si jumlahnya harus kurang dari 0,05. Di sini kurang dari 0,05 maka valid. Setelah kita menguji X1-nya tadi, menguji X2-nya pun sama. Copy dulu
si butir pertanyaannya beserta jumlah. Lalu dipaste ke SPSS, sama si variabel ini pun bisa diganti. Setelah ini kita ke analyze, correlate, masuk ke bivariate, lalu pindahkan jumlah yang tadi. Yang ini si jumlahnya semua pindahkan ke sebelah variabel, sebelah kanan, lalu oke. Nah, kan syaratnya tadi mau mengetahui validitas atau tidaknya itu kita syaratnya harus lebih dari 0,5. Nah, di sini si sigtotail, lihat di sini ada 0,328, berarti kan lebih dari 0,5, berarti validitasnya valid. Di sini x2-nya valid, sigma x23-nya valid, dan di sini x24 tidak valid karena dia lebih dari 0,5. Berarti di butir pertanyaan x2, x22 dan x23 itu valid, yang tidak valid ada 1, x24. Dan sekarang yang terakhir kita akan menguji di validitas yang variabel dependennya. Caranya itu sama, copy dulu bulir pertanyaan kuesioner dan jumlahnya, masuk ke SPSS, lalu paste di SPSS, namanya bisa diganti selanjutnya. Setelah itu kita ke analyze, masuk ke correlate, bivariate, masukin jumlah, pindahkan ke variabel semua datanya, lalu oke. Di sini kita bisa lihat sigtotail yang nulis pertanyaannya itu yang pertama, berarti ini valid karena yang ini juga butir pertanyaan kedua dia valid, butir pertanyaan ketiganya dia valid, dan butir pertanyaan keempat dia valid. Berarti di validitas ini yang validitas yang uji Y itu valid. Setelah melakukan uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu harus konsisten, dan cara melihat uji reliabilitas itu syaratnya harus lebih dari 0,6. Jika lebih 0,6 maka bisa dikatakan reliable. Cara menguji reliabilitas, kita akan menguji reliabilitas dari X1. Kita copy dulu si bulir pertanyaan, X1,
Setelah kita copy, kita ke analyze, terus langsung readability, analis, masukkan semua pertanyaan, yang dilihat itu adalah Cronbach's alpha-nya. Di sini Cronbach alpha-nya adalah 0,84 reliable, itu harus di atas 0,6. Di sini kan ada 0,840, berarti dia reliable yang butir pertanyaan X1-nya. Sekarang kita uji yang X2-nya. Masuk lagi untuk analyze, reliability analysis, masukkan dulu pertanyaannya, pindahkan ke items, lalu klik OK. Di sini hasil di Cronbach's alpha-nya kita lihat di sini hasilnya min 0,872. Kenapa minus? Karena dari si hasil kuesioner ini diganti oleh tanggal lahir, dan ini kan besar sendiri, jadi mungkin karena ini besar sendiri, jadi hasil dari ininya juga minus. Sekarang kita uji reliable yang dependennya. Kita copy bulir pertanyaan dari dependent. Bulir pertanyaannya kita copy lagi. Lalu kita masuk ke SPSS. Kita ganti dulu namanya. Lalu kita masuk ke analyze, reliability analysis. Kita pindahkan bulir pertanyaannya, lalu klik OK. Lihat di outputnya di Cronbach alpha. Di sini Cronbach alpha-nya 0,774, berarti dia reliable. Yang ketiga, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu harus sama errornya. Dan cara SPSS-nya adalah kita jumlahkan nilai X dari butir pertanyaan kuesioner, dijumlahkan atau dirata-ratakan terlebih dahulu di Excel. Dan ini jumlah dari butir pertanyaan X1. Ini dari
jumlah butir pertanyaan X2 dan ini jumlah dari pertanyaan butir X3. Kita copy si butir pertanyaannya, kita copy dulu. Kita paste SPSS, name-nya diganti analyze regression linear. Kita masukkan variabel independen dan independennya save, klik yang di residual yang understand diri. Continue. Oke. Setelah itu masuk lagi. Satu muncul di sini, errornya sudah muncul. Setelah error ini muncul, lanjut ke analyze. Terus di sini itu adalah residual ya. Masuk, setelah itu kan masuk ke analyze, ke non parametric test, langsung ke legacy dialog, masuk ke sampel KS. Nah, yang dipindahkan itu si unstandard ininya dipindahkan ke test variable list. Lalu oke. Kita lihat sigma tutelnya jika dia di atas 0,5 maka dia normal. Dan di sini sigtutelnya itu di sini sigtutelnya ada 0,200 berarti normal. Karena syarat normalitas itu sigtutelnya harus di atas 0,05 maka dia normal. Dan di sini berarti normal. Yang keempat, kita akan melakukan uji heterokesadasitas. Untuk uji heterokesadasitas menggunakan uji Glaser. Sebelum uji Glaser, yang residual atau error ini harus diabsolutkan. Nah, untuk caranya, klik transform, masuk ke config variable. Di sini target variabelnya diketik bebas, nanti silakan mengetik ABS. Masukkan residualnya. Di sini kita cari. Di sini klik all. Pindahkan ke atas. Tanda tanya ini masukkan residualnya. Lalu oke. Nah, di outputnya kan sudah masuk absolutnya ke residual 1.
Selanjutnya setelah ini akan muncul field absolute. Di view semua di variabel view masuk si absolutnya, lalu masuk lagi setelah si absolute ini masuk ke variabel view, lalu masuk lagi ke transform compute variable, lalu target. Di sini target variabelnya ganti logaritma. Di sini cari yang ln. Pindahkan salah, ini hapus dulu. ln pindahkan, lalu setelah itu masukkan absolut, pindahkan, oke. Nah, di sini sudah masuk linearnya. Kita masuk lagi ke regresi, yaitu caranya klik analyze, regression, linear, dependennya ganti ke logaritma yang ini, yang ln. Di sini klik OK. Setelah itu lihat di output SPSS-nya yang sigma dari koefisien. Sigma dari koefisiennya, syaratnya sigma harus di atas 0,5, maka dia tidak terjadi heteros. Dan di sini sigma di atas 0,05 semua, maka tidak terjadi heteros. Nah, selanjutnya yang kelima, kita akan melakukan uji multi-cornearity. Uji multi-cornearity itu tidak terjadi hubungan antara variabel bebas. Terus statistik yang dipergunakan itu dilihat di SIF-nya. Jika terjadi multi-cornearity, tidak akan menghasilkan data yang blue. Cara SPSS-nya itu adalah analyze, regression, linear, masukkan variabel X dan Y-nya, variabel dependennya. Terus ini ke statistik, klik cornearity diagnosi, lalu oke, continue, oke. Lihat di outputnya yang koefisien yang ada statistik PIP nih. Syarat untuk multi-cornearity itu jika FIF lebih dari 10 maka terjadi cornearity, dan jika FIF-nya kurang dari 10 maka tidak terjadi cornearity. Dan di sini bisa dilihat FIF-nya kurang dari 10 maka tidak terjadi cornearitas. Lalu selanjutnya kita akan menguji parsial T, uji parsial F dan uji parsial T.
Cara SPSS-nya itu klik analyze, regression, linear, masukkan variabel dependent dan independennya, langsung hapus linearity-nya, continue, lalu oke. Untuk melihat uji parsial F dan D, lihat di outputnya, uji F lihat di ANOVA uji F, dan koefisien lihat di uji T-nya, lalu lihat sigma-nya. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.